Menurut David Ornstein dari The Athletic, kemungkinan besar Chelsea akan mencari penyerang baru. Ada kemungkinan pencarian penyerang baru Chelsea akan terjadi, katanya ketika ditanya apakah Chelsea akan mencari tambahan pemain pada bulan Januari. Mereka memiliki Nicholas Jackson dan Armando Broja, tetapi tidak akan mengherankan jika Chelsea merekrut penyerang top lainnya. Meskipun mungkin terlihat jauh dari kenyataan saat ini, mereka benar-benar ingin dan perlu lolos ke Liga Champions musim depan. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, sang pelatih mungkin merasa bahwa penyerang baru di pertengahan musim bisa menjadi tambahan penting. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Permintaan untuk penyerang yang produktif jauh lebih besar daripada hanya mengandalkan penyerang yang ada untuk saat ini. Chelsea akan mempertimbangkan semua opsi, tetapi saya tidak tahu mereka sedang berfokus untuk menyelesaikan kesepakatan tertentu, kata David Ornstein. Laporan Football London telah melihat 3 opsi yang mungkin akan jadi kandidat kuat sebagai penyerang anyar yang akan direkrut oleh Chelsea. Ivan Toney mungkin nama paling jelas dalam daftar dan tentu saja yang paling kuat dikaitkan. Ivan Toney berjanji akan menjadi cerita pada bursa transfer Januari. Dia tidak bisa bermain sepak bola kompetitif hingga akhir tahun ini, tetapi diharapkan menerima tawaran serius dari klub-klub Liga Premier, terutama bersama Chelsea yang saat ini sedang dalam perbincangan. Dalam gaya permainannya, Ivan Toney mampu bermain melawan pertahanan rapat karena kemampuannya di udara, tetapi juga tampil impresif sebagai penyerang tunggal. Ivan Toney adalah pemain yang paling berpengalaman di Liga Premier dan juga kemungkinan akan menjadi yang termurah karena usianya. Pemain berusia 27 tahun tersebut setelah menjalani larangan selama 8 bulan. Dia memiliki resiko dan belum tentu akan mengalami peningkatan yang signifikan kala bermain di level teratas. Namun mengingat bahwa kontraknya hanya tersisa 12 bulan saat musim panas tiba, ada peluang nyata dia akan pergi dan bisa menjadi dorongan yang dibutuhkan oleh Chelsea di pertengahan musim ini. Victor Osimhen, dari yang termurah ke yang termahal, Victor Osimhen juga menjadi pilihan di bulan Januari mengingat masalah hubungannya di Napoli. Ada kemungkinan muncul kejutan untuknya. Pemain berusia 24 tahun tersebut berada dalam rentang usia ideal bagi pemilik Chelsea dan juga salah satu pemain terbaik di Eropa dalam 12 bulan terakhir. Tahun lalu dia mencetak 31 gol dalam semua kompetisi dan membawa timnya meraih Scudetto, tetapi dengan perubahan manajemen dan kegaduhan di media sosial yang membuat situasinya bergejolak di awal musim ini, masa depan Osimhen tidak pasti di Italia. Dia sudah mencetak 6 gol tahun ini dan tidak membiarkan kebisingan di sekitarnya serta mengganggu kemampuan mencetak gol yang dimilikinya. Setiap langkah akan mengharuskan lebih dari 100 juta euro untuk sang pemain, terutama di pertengahan musim. Tetapi jika Chelsea bisa menuju Napoli dengan benar, itu bisa menjadi salah satu tanda tangan terbaik dalam waktu belakangan ini. Evan Ferguson sekarang beralih ke yang termuda dari ketiga pemain yang Chelsea perhatikan. Evan Ferguson telah menjadi sesuatu yang benar-benar mengesankan untuk Brighton. Dia telah mencetak 10 gol tiba-tiba setelah membuat debut di bawah arahan Roberto De Zerbi musim lalu, dan saat ini sudah mencetak 4 gol, termasuk hat-trick melawan Newcastle. Evan Ferguson memiliki sedikit kemiripan dengan Didier Drogba dan mampu mencetak berbagai jenis gol dengan klinis yang mengagumkan. Tubuh fisiknya yang luar biasa untuk seorang pemuda berusia 18 tahun menarik perhatian Pochettino. Kaki kanannya juga yang mematikan membuat Chelsea semakin tertarik untuk merekrutnya. Tak banyak yang muncul begitu cepat seperti yang dia lakukan, dan wajar jika dia akan menarik perhatian klub-klub besar lainnya. Masih banyak waktu tersisa untuk Ferguson dan Chelsea merupakan klub yang dikenal tertarik kepadanya. Tetapi ketika berbicara tentang penyerang dan pemain yang sesuai, orang Irlandia ini benar-benar di peringkat teratas. Masalah bagi seorang seperti Ferguson dan sebagian besar juga berlaku untuk Osimhen adalah bahwa hal itu akan membuat Broja dan Jackson bersaing dengan pemain lain yang juga mencari waktu bermain dan konsisten untuk berkembang. Jika Todd Boehly benar-benar mendepak Nicholas Jackson pada musim dingin mendatang, Chelsea bisa mendapatkan ganti 2 penyerang baru. Mereka adalah Mehdi Taremi yang gagal hengkang dari FC Porto pada musim panas lalu dan berpotensi untuk menjadi pengganti Jackson pada musim depan. Selain itu ada Kylian Mbappe yang menjadi incaran Todd Boehly, namun ia gagal datang ke Chelsea karena Pochettino yang menolak kehadirannya.
Oleh sebab itu, dua pemain tersebut yakni Mehdi Taremi dan Kylian Mbappe bisa menjadi opsi pengganti Nicolas Jackson pada bursa transfer berikutnya. Seperti diketahui, penyerang FC Porto yakni Mehdi Taremi sebelumnya sempat dikabarkan datang ke AC Milan. Namun laporan dari Tribal Football, Taremi gagal didatangkan AC Milan karena masalah gen yang tak diajak komunikasi dengan pihak tim berjuluk Rossoneri itu. Sementara melansir dari Football London, gagalnya Taremi ke AC Milan dapat menjadi berkah tersendiri bagi Chelsea yang menginginkan jasa penyerang FC Porto itu. Apalagi Todd Boehly menyatakan keinginannya untuk mendepan Nicolas Jackson pada bursa transfer selanjutnya yang bakal memudahkan jalan Taremi bergabung bersama The Blues. Taremi dinilai bakal cocok bermain di bawah Pochettino untuk membangkitkan kejayaan The Blues yang terpuruk pada pekan-pekan awal Liga Inggris. Jeda internasional tidak menjadi istirahat domestik yang diinginkan oleh Pochettino dengan beberapa bintang Chelsea terlihat mengalami cedera saat bermain untuk negara mereka. Sebagian dari momentum tersebut terhenti menjelang derby London melawan Arsenal yang dijadwalkan pada Sabtu 21 Oktober. Axel Disasi, Cole Palmer, Nicolas Jackson, Mikhailo Mudryk, dan Armando Broja hanyalah beberapa dari nama-nama yang dipanggil untuk mewakili negara masing-masing. Namun kelima pemain ini sekarang diragukan kebugarannya saat kembali ke Cobham. Axel Disasi sejak kembali ke tim nasional Prancis dikabarkan bahwa ia mengalami cedera quadriceps. Namun laporan Football London menyebut kondisi sang bek saat ini cukup membaik setelah kembali ke Cobham dan telah dikonfirmasi akan tampil jelang melawan Arsenal. Penyerang Nicolas Jackson dan Armando Broja telah kembali ke Cobham lebih awal tanpa bermain sekalipun untuk Albania dan juga Senegal. Sementara Nicolas Jackson menjalani operasi kecil pada pergelangan tangannya dan telah dikonfirmasi telah membaik dan akan tersedia untuk menghadapi Arsenal. Tetapi ada kekhawatiran yang signifikan mengenai Armando Broja setelah ia meninggalkan kamp timnas lebih awal pekan ini. Mengenai Armando Broja, dia baik-baik saja di sini, kata pelatih Albania Silvino dalam konferensi pers. Dia hanya bersama tim selama 2 hari setelah berkonsultasi dengan dokter kami dan juga Chelsea. Dia tidak kami mainkan. Dia akan siap kembali dalam kondisi sangat baik untuk besok demi tampil untuk timnya. Mengenai pemain serang lainnya, Christopher Nkunku, penyerang Prancis tersebut telah memberikan pembaruan terbaru tentang rehabilitasinya. Sang pemain bermaksud untuk kembali beraksi. Kemungkinan Christopher Nkunku akan siap dalam pertandingan Chelsea kala menjamu Arsenal di Stamford Bridge. Cole Palmer telah mulai mengambil tanggung jawab kreatif dengan masuk ke dalam dan menciptakan tekanan bagi The Blues. Namun ia dikabarkan akan absen dalam pertandingan melawan Arsenal. Setelah bermain dalam kemenangan besar 9-1 Inggris U21 melawan Serbia, pelatih Young Lions Lee Carsley memberikan pembaruan tentang Palmer setelah dia ditarik keluar karena masalah cedera pada pahanya. Sebagai pengganti, Noni Madueke yang tampil gemilang untuk Inggris akan mengisi posisi tersebut. Sama halnya seperti Chelsea, Arsenal juga kemungkinan tidak akan diperkuat pemain andalannya yakni Bukayo Saka dan Thomas Partey karena juga dikabarkan mengalami cedera. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.